I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udi Wahyudi dengan NIM 2006015. Program studi Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Trika, dosen pengampu Ibu Iis Istiana, SE, SC, MPD, Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI Wasalatul Falah Rangkas Bitung. Oke, baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang uji autokorelasi dan heteroskedastisitas ya. Kemudian langsung aja kita ke bagian uji autokorelasi di sini. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan atau sama lainnya atau satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Selanjutnya, cara mendeteksi. Ada uji Durbin Waston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen dengan membandingkan DW hasil dengan DW tabel. Kemudian ada uji Lagrange multiplier ya, kemudian dalam kurungnya LM test. Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Kemudian ada uji statistik Q nih, box versinya dan L-Jung-Box nih, digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari 2. Kemudian ada run test. Run test sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Rantes digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis. Selanjutnya, pengambilan keputusan di sini dengan membandingkan DW hasil DW tabel nih ya. HO tidak ada autokorelasi dalam kurung R sama dengan O. HA ada autokorelasi dalam kurung R tidak sama dengan O. Pengembalian keputusannya teman-teman bisa lihat di sini ada hipotesis 0 nih keputusan, kemudian jika ya. Selanjutnya di sini ada contoh nih, K sama dengan 4, N sama dengan 100, DW sama dengan 2,061. Apakah terdapat autokorelasi nilai DW di antara DU dan 4 min DU? SHG terbatas dari autokorelasi. Nah teman-teman, ini salah satu contohnya cara singkat analisis regresi linear sederhana menggunakan program SPSS ya. Regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya. Nah, langsung saja kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih regression, selanjutnya pilih linear ya. Masukkan variabel X ke kolom independen, lalu variabel Y ke kolom dependen, lalu ketik OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Untuk regresi sederhana, fokusnya pada tabel koefisien. Nah, diketahui nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
varians dari residual, satu pengamatan ke pengamatan lain. Kemudian model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian di sini cara mendeteksinya, melihat grafik plot antara prediksi variabel dependen, yaitu nih JVRED dengan residualnya SRE-SID nih, dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Nanti kita akan bahas terkait, dan saya akan contohkan terkait scatter plot ini ya. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Di sini ada uji FAB, ada juga uji Gleiser, ada juga uji Witt. Di sini contohnya nih open file, nanti kita akan sedikit contohkan ya. Langsung saja ini kita contohkan. Oke teman-teman, langsung saya contohkan saja melakukan cara singkat uji heteroskedastisitas menggunakan metode scatter plot di program SPSS. Nah, langsung saja kita bisa pilih menu analyze, lalu regression, kemudian linear. Masukkan variabel Y ke kolom dependent, lalu untuk X1 dan X2 masukkan ke kolom independent, lalu pilih float, masukkan X-resid ke Y dan JFET ke X ya, lalu continue dan oke. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Data dinyatakan lolos dalam uji heteroskedastisitas jika distribusi data menyebar ya, baik di atas sumbu 0 ataupun di bawah sumbu 0. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.